Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam Jumat. Selamat malam Jumat di atas jam 9. Jadi kita udah jalan episode 3. Ya, kita udah jalan episode 3, udah banyak banget experience. Iya. Yang kita Kita kasih ke udah kalian. feedback holophonic sound juga banyak banget. Jadi gue ingetin aja dari sekarang. Ya. Kali ini kalian harus banget pasang holophonic. Karena gue udah gak mau lama-lama lagi intronya. Jadi karena gue udah Lu ngebet banget nih ceritain ke lu nih. Ada yang mantap. Cerita ini. Ada yang mantap. Wih, lebih dari mantap bang. Mood gue aja udah break banget ini. Oh, iya. Sebenarnya lu udah gak mau cerita ya? Udah gak mau cerita. takut diikutin. Iya. Tapi semua hanya untuk kalian. Semuanya untuk kalian dan dia, karena dia nggak tahu. Iya. Gua gak tahu apa-apa sebenarnya. Ya udah. Kita langsung masuk aja. Ya. Jadi cerita ini berawal pas gue masih tinggal di Karawang dan gue masih duduk di bangku SMA. Karena gue orang yang suka nongkrong. Waktu itu teman gue lagi ada yang cerita horor di tongkrongan kita di pos ronda. Dan gue cek aja dia. Alah, mana mungkin kayak gitu. Saya tuh gak bakal nunjukin sosoknya kali. Gue sebenarnya percaya sama hal begitu. Cuman gue mau ngebuktiin aja nih omongan teman gue benar apa enggak. Gak lama kemudian dia pun nawarin gue buat ikut sama dia ke suatu tempat biar gue percaya. Dan akhirnya gue dan dia berangkat buat pembuktian. Malam itu juga kita berangkat pakai sepeda motor dia. Dan gue diajak ke suatu tempat yang cukup gelap. Kiri kanan sawah. Dan gue tahu tempat itu karena ternyata itu jalan yang biasa gue lewatin kalau gue pulang ke rumah. Nah, ini nih. Kenapa harus sawah sih? Iya, pertama kenapa harus sawah? Kedua kenapa dia harus nantangin? Iya. Ini friendly reminder ya untuk semua ya. Friendly reminder Iya. jangan ya tergantung sih kalau lu berani ya nggak masalah nantangin. Iya. Ya tapi nggak maksudnya kalau nantangin nggak baik juga Pak. Maksudnya kan kita nggak tahu Iya, apa-apa nih. Yang kita maksud adalah kalau mau nantangin terima resikonya. Iya. Bener kan? Itu. Bener kan? Iya. Lo harus tahu dulu. Gak masalah lu nantangin juga. Iya, iya, Cuman iya. lu harus terima risiko. Jangan sampai pas lu tantangin tuh orang Bukan itu orang. makhluk muncul, Iya. lu ngibrit. Iya, lo harus tahu konsekuensinya lah gitu. Ntar lu diikutin kah konsekuensinya, ntar lu diapain. Iya, iya. Ada hal Iya kan? banyak hal yang bisa terjadi gitu Iya. dari lo nantangin ya kan? Terus juga satu lagi tadi sawah. Iya. Kenapa pembuktian orang harus ke sawah sih? Iya, apa sih sawah? Apa yang dicari dari sawah? Enak. Kita hanya menikmati beras. Ya. Di sawah bukan hantu. Di sawah pagi-pagi jangkul tuh padi. Bukan untuk pembuktian. Tengah malam di sawah. Lu di rumah malam-malam aja udah serem. Ngapain lu ke sawah? Kita lanjut lagi. Ayo lanjut. Gak lama kemudian gue masih nantang teman gue. Mana? Gak ada kan? Aduh, jangan berisik. Kata teman gue sambil matiin mesin motornya. Sekitar kurang lebih 3 menitan, tiba-tiba kedengeran ada suara nangis tapi pelan banget. Terus lama-kelamaan kok suara tangisannya makin kenceng. Dan pas suara tangisannya udah mulai kedengeran banget, tiba-tiba suara tangisannya berubah jadi ketawa. Dan suaranya tuh kayak ketawa kuntilanak yang keras banget. Di situ gue cuman takut banget dan cuma bisa tutup mata sambil bilang ke temen gue, Ayolah, baliklah. Iya deh, gue udah percaya. tapi tiba-tiba motor temen gue nggak bisa dinyalain. Dan dia tetap coba terus, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya gue loncat inisiatif dari motor temen gue dan ninggalin dia. Terus teman gue nggak pakai pikir panjang juga, langsung ngedorong tuh motor buat nyusul gue. Dan akhirnya kita sampai ke pos ronda jam 1:30 pagi. Gue masih kaget sama kejadian tadi malam. Pas gue sampai rumah pun jantung gue masih deg-degan kencang banget. Dan gue cuma bisa diem doang dan coba untuk tidur. Gak lama habis itu temen gue yang namanya Guntur datang dan ngajak gue nginep di rumahnya karena dia sendirian. Gue yang masih shock dan ngelamun, gak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa nurut doang dan naik ke mobilnya.
Mungkin ada niat gue untuk nemenin dia doang kali ya. Pas gue di mobil, gue sambil periksa ke jok belakang gue karena ya masih parno lah sama kejadian tadi malam. Tapi lama-lama parno gue hilang karena Guntur nyetel lagu Peter Pan di situ. Di jalan gue baru inget rumah Guntur ini kiri kanannya sawah. Gue mulai keluar keringat dingin pas kita masuk ke ujung gang pesawahan itu. Gue cuma bisa ngelamun ke depan sambil berdoa. Dan gue gak pengen nengok kiri kanan karena gue takut kejadian kayak tadi malam kejadian lagi. Kan udah gue bilang kan. Ih, nantang deh. Enggak itu Karena ini ya. ketawa nangis berubah jadi ketawa. Itu mungkin Ini yang membuat gue udah mood breaker banget dari awal. gila itu gila sih. Itu Iya, gila ini sih. juga ini juga udah gak mood banget ini cerita. Gue udah kebayangin nih pulang nih, udah ada suara itu udah di belakang, Iya. entah di belakang kayak di depan kayak di samping kiri kanan. Dimanapun lah ya. Parah, ini di sawah. Lu nantangin keluar tuh kan tuh suara nangis. Iya makanya kayak itu mungkin kadang-kadang banyak lah dibahas ketawa ya kan, ketawa tiba-tiba apa Iya mungkin nangis tiba-tiba di luar ketawa. maksudnya banyak dari kalian tahu cerita-cerita soal dengar ketawa nangis, Iya ya kayak gitu-gitu. dengar suara ketawa tiba-tiba kecil kan. Iya. Cuman kalau lu ngalamin sendiri tuh jelek. Iya, plus dari ketawa nangis tiba-tiba berubah jadi ketawa. Enggak, itu tuh itu double tuh kalau. Double damage. Iya, lu dengar suara nangis itu serem, ketawa doang serem. Ini dari nangis ketawa, gue udah lemes banget ini ngebayanginnya gila, gue udah lemes banget. Nggak bisa dengerin apa-apa lagi tuh di kuping tuh. 2 hari 3 hari mah lumayan. Lanjut lagi ya. Ayo lanjut. Dan ternyata benar aja. Gak lama ada suara lonceng. Kayaknya lonceng sawah gitu di dalam mobil. Mau gak mau gue coba beraniin nengok keluar buat lihat ada gak yang bunyiin lonceng. Pas gue ngeliat keluar jendela mobil teman gue, ada sosok hitam gede pakai topi jerami terbang kencang banget ke arah kita. Dan ternyata suara lonceng itu dari dia. Gue langsung tanya Guntur. Tur lu ngeliat gitu? Udah diem doa aja gak usah lihat. Gue cuma bisa diem. Dan Guntur langsung gas mobilnya masuk ke dalam gang sempit. Dan dia langsung nabrakin mobilnya ke pagar rumahnya yang masih dikunci. Abis itu gak pakai pikir panjang, kita langsung turun dari mobil, lari masuk ke dalam rumah. Kita udah gak mikir kuncinya itu masih nyangkut di mobil apa enggak. Banyak orang yang bilang kalau itu tuh bebegik sawah. Kalau kata orang Karawang, kalau ketangkep kita harus punya rokok dan kopi agar lepas dari bebegik sawah itu. Tapi malam itu kita udah gak tahu lagi harus gimana. Gue cuma bisa ngumpet sampai pagi dan janji ke diri sendiri kalau gue gak bakal nantangin hal-hal kayak gitu lagi. Itu apa lagi sih gue nggak tahu. Kan gue bilang kan, Iya kalau lu nantang. sampai dia nggak berani nantang lagi. Kan gue bilang. Jangan diulangin hal-hal kayak gitu ya. Soalnya diulang. lu tuh expect cuman yang tadi doang tuh yang ketawa ya kan? Tiba-tiba muncul yang lain kan, gue nggak tahu itu bapaknya atau siapa, cuman muncul lagi. Itu terlalu. Terus gini, apa yang bikin gue pertama kali denger cerita dari dia tuh, Iya. gue sampai nggak mau suruh dia lanjut. Yang tadi, yang momen dia denger lonceng, gue juga nggak tahu lonceng sawah tuh gimana sih? Iya kan ada itu apa namanya, kalau petani kan ngilangin burung-burung yang jadi hama. Kayak lonceng kalau di film-film kayak di gereja gitu yang dong. Oh enggak, beda. Jadi kalau di orang-orangan sawah itu biasanya ditaruh lonceng. Nanti abis itu dari gazebo-nya si Sawah ini. dari gazebo si petani petani ini, itu. itu ada tali. Jadi loncengnya itu bisa ditarik tali. Kayak bunyi loncengnya, tapi kayak bunyi lonceng sapi biasa gitu. Ya, Teng gitu. Iya gitu. Itu buat ngusir hama gitu. Oh, tujuannya ngusir hama emang. Iya, itu ditaruh di bebegik Jangan. Aduh kesebut. Jangan. Enggak, jadi ya orang-orangan sawahnya itu gitu kan. Karena itu kan gunanya emang itu buat
ngusir burung-burung gitu. Oh, jadi tuh lonceng ditaruh di orang-orangan sawah. Iya ternyata, cuman kan ya nggak ada yang nyari itu Gua malam-malam nggak gitu loh. paham sama orang yang gue nggak tahu sih ada tujuan apa enggak tuh orang-orang sawah. Cuman basically gue aja serem banget ngeliat orang-orang sawah. Iya gitu doang ya nggak pakai terbang. Gitu doang, nggak pakai terbang, serem banget. Dan ini cerita dia tiba-tiba ada bunyi lonceng dalam mobil. Iya. Dalam mobil, bunyi lonceng itu dalam mobil, Pak. Iya makanya dia denger keras banget berarti kan. Itu terus ya maksud gue ya wajar lah kalau dia ngeliat ke belakang nengok kan. Iya Kayak makanya. Tuh lonceng di belakang ada lonceng nggak ya bunyi gitu kan. Iya selama ini lo koleksi lonceng bang. Gitu. Iya kan. Terus tiba-tiba aduh dikejar Dikejar terbang kenceng terbang gitu. hitam gede dan dia pakai topi jerami. Ya, Ya satu sisi keren banget sih. Cuman gue pas denger tuh ngerasain di posisi dia kayak wah ini gila sih. Iya. Ini iya. gila banget. Itu dia pasti nggak bakal lupain itu. Wah, gue aja nggak berani, gue aja sampai nggak berani nanya, lo ada cerita yang lebih serem dari ini gak? Karena buat gue ini serem banget. Gue sampai speechless banget pas dengar cerita dari dia. Sampai saat ini ya sih. Iya kan? Sampai saat ini itu paling gila sih. Gila banget. Itu Kita nggak pernah tahu soalnya ada itu. Ya kan kayak itu ya selama ini ya mohon maaf aja nih. Setan yang kita tahu paling lollipop, iya kan? ya kan? Lollipop. Miss K. Mm-mm. Terus yang gede Berambut itu. Miss G. Apaan tuh? Yang gede itu. Oh, iya, itu. iya, iya. Iya, jangan disebut nama depannya aja. Iya. Kan Miss K, Miss G, Mr. P. Anjing ya enak. Oh iya boleh. Yang lollipop aja. Iya, iya, iya. Lollipop aja. Iya. Tapi ini gede hitam pakai topi jerami baru pertama denger gue. Iya itu. Ya kan? Orang- Mungkin itu tadi dia juga bilang bebegik sawah. Emang lu pernah dengar ada setan namanya bebegik sawah? Enggak, kalau bebegik sawah itu sendiri sih sebenarnya yang gue tahu ya artinya ya orang-orangan sawah itu. Cuman gue nggak tahu kalau itu Bebegik juga. apaan sih? Jujur gue nggak tahu sih bebegik. Ya yang gue tahu bebegik sawah itu artinya orang-orangan sawah. Enggak, kata bebegik. Gue juga nggak terlalu tahu sih. Gue nggak terlalu tahu. Mungkin kalian bisa kasih tahu ya. Iya, coba komen arti bebegik itu apa, karena kalau gue pernah dengar dari temen gue ya. Mm-mm. Artinya tuh setan. Bebegik tuh artinya setan. Kayaknya bahasa Sunda deh. Iya. Ya kata temen gue sih artinya setan. Ah. Cuman bebegik sawah berarti kan setan sawah. Iya berarti memang. Mungkin hal itu cuma bisa lu nemuin kalau lu nantangin tuh sawah. Iya. Ya kan? Jangan nantangin sawah. Ya pokoknya ya. Jadi gini ya ini pokoknya pesan dari semua ini tolong jangan nantangin hal-hal Iya, kayak tolong gitu. jangan ya kita cuma minta tolong baik-baik lah. Kalau nantangin kayak gitu terima resikonya. Iya. Lu harus terima apa yang akan muncul, yang akan lu denger itu lu harus terima. Dan ya kalaupun beneran muncul balik lagi terserah lu mau nantangin lagi apa enggak. Iya. Ya kan? Karena kita hidup berdampingan jadi ya kita respect satu sama lain aja. Respect satu sama lain lagi, satu sama lain aja. Iya. Jangan nantangin kayak gitu-gituan. Kalau lu penasaran ya boleh lah sekali dua kali gitu. Iya. Ya terima aja kalau hasil kayak tadi. Gue sih ogah. Gue nggak mau banget. Kita cuma ceritain kita nggak nantang ya. Iya kita cuma ceritain BTW kita nggak nantang. Jadi ini nggak termasuk nantangin. Oke. Ini Dia bisa cukup berat kayaknya. iya. Susah nutupnya juga. Enggak, nutupnya gampang soalnya kita pengen udahan. Tapi kita pengen udahan cepet banget. Ini cepet banget ya. Cepet Dibanding banget. 2 episode kita awal kan. Cepet, cuman ekspektasi kita di bawah itu tinggi banget sih ceritanya. Itu Gua gokil banget sih. ya gue nggak paham banget itu ceritanya itu oke Bahkan banget. gue aja sampai kepukul batin sampai sekarang pas gue ceritain ke lu tadi. Ini kayak batin kita kayak kepukul dah sama cerita ini. Gini, get. Ketampol. Kayak cerita denger bak gitu. Aduh pedes banget pokoknya. Pantes batin gue merah. Shout out juga buat lu Sar, buat temen gue Cesar yang udah submit ceritanya ke gue. Please banget kalau dia ada cerita yang lebih serem dari ini, kita nggak pengen banget kan. Iya, kita cuma pengen temenan sama lu Sar. Kita cuma pengen Iya, temenan kita doang. nggak pengen Kita dibagi nggak hal-hal mau itu. denger yang lebih serem dari itu lagi. Shout out juga buat Stinky Bean Space yang udah support Yes. podcast kita dari awal sampai akhir. Thank you dan Thank you kalian juga tolong submit cerita kalian ya. Submit cerita kalian kalau misalkan kalian pengen bagi-bagi experience kalian dan
pengen jadi holofonik gitu kan, kalian bisa share cerita kalian di DM, di WhatsApp, di email. Pokoknya kalian bagi aja ceritanya biar kita kasih juga ke orang-orang holofonik cerita kalian. Dan jangan lupa juga buat komen yang udah dengar pakai headset atau earphone, pengalaman holofonik kalian kayak gimana? Terutama buat episode ini. 1, 2, 3 lo dengerin semua. Pokoknya itu 1, 2, 3 lu dengerin semua. Lu komen, lu entah itu lu ada kejadian beneran pas lu denger episode ini, ya kan? Mungkin ngundang juga. Kayak Cesar. Ngundang juga kan. Jangan lupa komen di YouTube gitu. Pokoknya submit karena semua orang punya cerita yang harus diceritakan.